Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, isu tentang kemanusiaan telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di mana-mana. Setiap hari kita mendengar berita tentang konflik dan pertikaian yang tentu akan merusak bumi dan juga penduduknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat apa yang telah mereka perbuat, dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kerusakan-kerusakan yang telah kita saksikan sekarang tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh campur tangan manusia. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari kerusakan-kerusakan ini. Dalam Al-Quran, kerusakan disebut dengan kata fasadun. Sedangkan pelaku yang membuat kerusakan disebut dengan mufsidun. Jika kita mencari ayat Al-Quran dengan kata kunci mufsid dan ardun yang berarti bumi, maka kita akan menemukan ayat wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan. Ayat ini terulang beberapa kali dengan redaksi ayat sebelumnya yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pemahaman yang berbeda terhadap kerusakan-kerusakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kerusakan itu? Yang pertama adalah kerusakan ideologi, yaitu memudarnya atau hilangnya nilai atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 36. Wa ila madyana akhahum Shu'aiban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan kepada penduduk Madyan kami telah mengutus saudara mereka Shu'aib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah dan harapkanlah pahala hari akhir, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan tentang isi dakwah dari Nabi Shu'aib alaihi salam, yaitu mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan beriman kepada hari akhir. Dari dua hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud janganlah kamu berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan, yaitu membuat kerusakan dalam akidah atau ideologi. Misalnya seperti membuat sesembahan selain Allah, atau menjadikan yang halal menjadi haram, atau sebaliknya. Di dunia modern, hal ini tidak terbatas kepada itu saja, namun bisa juga dipahami kepada penafsiran atau pemahaman yang kaku terhadap agama, sehingga melahirkan pemikiran radikal
dan ekstrim, sikap intoleran atau tidak menghargai kepada orang yang berbeda, dan diskriminasi kepada kelompok minoritas. Yang kedua adalah kerusakan dalam ekonomi dan sosial, yaitu rusaknya tatanan ekonomi disebabkan perbuatan orang yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Sedangkan kerusakan sosial maksudnya adalah rusaknya tatanan sosial yang telah ada di masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 85. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian merugikan manusia di dalam hak-hak mereka. Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan. Redaksi yang pertama yaitu auful mikyala wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Hal ini menunjukkan bahwa janganlah kita merusak ekonomi dengan berbuat kecurangan dalam jual beli. Tentu hal ini juga tidak sebatas dalam praktek jual beli yang kita kenal. Akan tetapi bisa juga kita kiaskan ke dalam perilaku penimbunan barang yang akan mengakibatkan kelangkaan dan kemudian berakhir kepada inflasi, deflasi, atau resesi. Bisa juga kita pahami kerusakan ekonomi itu dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Sedangkan kerusakan sosial, Allah gunakan redaksi la tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian merugikan manusia di dalam hak-hak mereka. Tentu ini juga tidak sebatas ini. Kita bisa mengkiasnya dalam berbagai macam hal yang kita jumpai di dunia modern. Misalnya, janganlah berbuat kriminal seperti pencurian, perampokan, kekerasan, dan sebagainya. Bisa juga kita pahami, janganlah menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inilah 3 kerusakan yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai melakukan kerusakan tersebut. Semoga taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.